suara saya terdengar? Oke, jelas. Oke. Apakah suara saya terdengar? Baik. Jelas, Bang. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Faisal Gunawan. Saya lulusan SMK Ibnu Sina tahun 2019 dan merupakan mahasiswa Universitas Jember jurusan Ilmu Pertanian Perkebunan tahun angkatan 2019. Saya akan sedikit sharing mengenai mungkin juga beasiswa. Soalnya saya juga penerima bidik misi di tahun 2019, tapi sekarang programnya sudah diganti menjadi KIP kuliah. Tapi untuk prosedurnya ada yang sedikit sama mungkin dari persyaratan bidik misi maupun KIP kuliah. Mungkin ada sedikit perbedaan, tapi ada yang sama. Saya dengar dari adik saya yang mengikuti KIP kuliah sekarang. Nah, nanti akan saya jelaskan. Baik, yang pertama ya, saya akan sedikit screen share ya. Screen sharing mengenai websitenya Universitas Jember. Sebentar. Untuk host, boleh saya screen share terlebih dahulu, soalnya di sini yang bisa screen sharing masih host. Yes, ampun Mas. Set dari sudah terlihat ya. Universitas Jember memiliki 4 kampus yang terletak di berbagai kabupaten. Yang pertama itu di Jembernya sendiri, Universitas Jember. Kemudian ada di Bondowoso juga, kemudian ada di Pasuruan, dan ada juga yang di Lumajang. Jadi untuk kalian ya, untuk kalian, ini saran dari saya. Sebelum kalian memilih jurusan, kalian terlebih dahulu melihat website dari Universitas Jember ini. Soalnya takutnya nanti jurusan yang kalian itu berada di kota lain yang tidak kalian kehendaki. Dulu saya sempat belum tahu kalau ilmu pertanian ya, jurusannya saya itu ada di Bondowoso, dan saya tahunya itu setelah daftar ulang. Ini ada tampilannya di sini, ada 4 kampus ya teman-teman. Kampus Bondowoso, Lumajang, Pasuruan, dan kampus di Universitas Jember ini juga teman-teman. Ini ada 15 fakultas, mulai dari pertanian, agama nggak ada. Kalau pendidikan agama kayaknya ada, soalnya. Dan menunjukkan mengenai pendaftaran ya. Masih loading. Untuk pendaftarannya sendiri ya teman-teman, itu kalau saya dahulu itu saya mendaftarnya tapi jalur SBMPTN. SBM yang dikatakan kalau kata teman-teman sih ini SBMPTN itu karena gimana ya, jalur SBMPTN itu emang yang
untuk anak-anak yang walaupun nilainya kurang bagus ataupun gagal dalam senam PTN, kan biasanya yang pertama itu senam PTN. Di sini ada 5 jalur ya teman-teman, 5 jalur untuk masuk ke UNED pendaftarannya. Yang pertama senam PTN, kedua SBMPTN, ini ada jalur alih jenis, kemudian ada jalur SBM-PTBR, dan yang terakhir ada jalur UNED. Tapi yang saya menguasai lah, saya paham di dalamnya, yaitu jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, dan jalur SBM-PTBR. Yang pertama ya teman-teman, yang pertama itu kalau kita daftar ke universitas pastinya ada jalur SNMPTN. Lah, jalur ini kalau tidak salah sekarang sudah dibuka ya. Sudah dibuka mungkin sekarang. Saya kurang update. Itu. PTN ini mengharuskan kalian itu dari nilai-nilai kalian rapot. Nilai rapot itu harus bagus. Nanti sekolah kalian juga akreditasinya juga dinilai saat SNMPTN itu akan dinilai. Pas sayangnya waktu dulu saya daftar SNMPTN waktu itu kan saya angkatan 2019. Waktu itu katakanlah servernya Kementerian Kemendikbud lah yang mengurusi SNMPTN itu sering down dan emang ada error. Dan teman-teman saya juga merasakan seperti itu, yang satu jurusan dengan saya tanyai mengenai senam PTN itu emang waktu tahun 2019 itu emang servernya gampang down, kemudian gampang error. Jadi memang dari seluruh Indonesia waktu zaman tersebut yang diterima itu yang daftar itu hanya sedikit dan yang diterima ya cuma sedikit juga pada zaman tersebut. Kemudian saya untuk SBMPTN ya teman-teman, SBMPTN ini kita harus daftar terlebih dahulu melalui laman UTBK. Nanti kita akan diarahkan untuk memilih jurusan, untuk mendaftarkan diri, untuk kamu itu ikut program bidik misi apa enggak. Kalau ikut program bidik misi biasanya itu gratis. Untuk UTBK-nya gratis. Dan waktu saya dulu, saya kan emang getol-getol kan. Saya emang pengen banget kuliah, pengen banget ke UNED. Jadi waktu guru belum memberitahukan, saya udah tahu terlebih dahulu. Ini SBMPTN beasiswa kayak gini. Jadi dulu itu saya daftarnya itu 2 sebenarnya. Banyuwangi Cerdas sama bidik misi. Untuk Banyuwangi Cerdas sendiri itu kan akan saya jelaskan nanti. Yang bidik misi terlebih dahulu. Untuk peserta yang mengikuti bidik misi itu UTBK-nya gratis, teman-teman. Gratis. Tapi itu harus diverifikasi dari sekolahnya terlebih dahulu waktu itu. Kalau untuk KIP kuliah sepertinya hampir sama seperti itu. Jadi harus diverifikasi dari dari sekolahnya terlebih dahulu, harus pendaftaran terlebih dahulu. Soalnya emang sekolah emang memegang peranan penting dalam pendaftaran ini juga. Karena kalian lihat dulu juga sekolah kalian itu akreditasinya apa. Karena untuk mendaftar di bidik misi maupun UTBK biasanya itu akreditasi dari sekolah itu diperhitungkan seperti itu. Saya daftar di SBMPTN dan alhamdulillah saya lolos. Waktu itu saya memiliki 2 pilihan jurusan. Yang pertama di Fakultas FTP, Fakultas Teknologi Pertanian, dan yang kedua di FP, Fakultas Pertanian. Itu adalah fakultas yang menurut saya paling super di Universitas Jember. Karena memang kalau kalian tanya ke anak Fakultas Pertanian maupun Pak FTP, itu akan kesibukannya memang luar biasa.
kesibukannya. Jadi kalau untuk kalian ingin masuk ke kuliah, kalian lihat dulu mampu nggak sih diri kalian. Tapi usahakanlah lah. Kalian tuh pasti mampu, Wak. Aku aja yang dari SMK, tapi masuknya ke ilmu pertanian. Jadi kalau kalian mau daftar ya, kalau zamanku dahulu, daftar itu bebas. Bebas. Mau ke Saintek, kan dibagi dua, Saintek atau Sosbum. Itu bebas, mau ke Saintek maupun Sosbum. Tapi kalau di adik kelasnya saya itu kayaknya udah dari jurusan, zamannya kita dari jurusan apa di SMK itu udah ada jurusan tertentu yang boleh kita ambil seperti itu untuk saat ini. Tapi untuk keberlanjutannya saya belum tahu untuk yang sekarang. Mungkin ada perbedaan lagi, soalnya dari tahun ke tahun itu biasanya peraturan selalu berbeda. Selalu berbeda. Jadi untuk kalian selalu update selalu dari beasiswa, dari pendaftaran, itu sangat penting sekali. Soalnya emang informasi-informasi tersebut itu dari tahun ke tahun biasanya ada pergantian regulasi ataupun peraturan seperti itulah. Kemudian ini ada jalur SBMPTBR. Jalur SBMPTBR itu katakanlah jalur mandiri seperti itu. Jadi untuk jalur mandiri itu jalur yang terakhir kalau tidak salah biasanya. Jalur yang terakhir untuk kita masuk ke sana. Ya, untuk anak-anak Banyuwangi, kalau anak-anak Banyuwangi cerdas, dari beasiswa Banyuwangi cerdas. Kalau saya di BD itu SBMPTN. Sekarang mungkin KIP kuliah itu juga di SNMPTN dan SBMPTN. Kemudian untuk SNMPTN dan SBMPTN ini teman-teman itu memang istimewa karena kalau SBMPTN harus membayar SPI. Kalau saya dahulu, kalau tarafnya UKT saya 1 juta. Tapi karena saya ikut SBMPTN dan ikut bidik misi, jadi gratis semuanya. Usahakan untuk kalian yang memang kurang mampu, ikuti beasiswa. Soalnya emang kalau udah masuk ke dalam itu akan banyak anggaran yang dikeluarkan kalau samanya nggak ikut beasiswa. Ya itu. Dari SBMPTBR. Kemudian untuk saya sendiri ya teman-teman, saya sendiri di Universitas Jember itu memang sedikit dunia kampus itu emang berbeda dengan kayak SMA, SMK, itu berbeda akan ada sedikit-sedikit tradisi yang baru dari kampus yang kita masuki itu, dan memang kita itu digembleng biasanya di kampus. Digembleng yang tadinya guru dosen itu yang tadinya kalau kalian waktu SMA guru yang lebih aktif, sekarang mahasiswanya, pelajarnya yang lebih aktif. Kalau di kampus itu kita harus lebih aktif dan saya juga usahakan untuk kalian mengikuti Ormawa, organisasi mahasiswa. Untuk saya sendiri mengikuti Ormawa di jurusan saya. Yo inget no. Tapi waktu semester 1-2 saya nggak ikut, dan semester 2-3 saya nggak ikut, dan semester 4 ini saya ikut, dan
saya tidak tahu padahal dulu saya nggak ikut Ormawa itu dan saya sekarang ikut langsung dijadikan ketua tersebut, himpunan tersebut. Ya Maaf mungkin Mas, ini sepertinya sudah kelebihan ya. nggih, durasinya sudah selesai. Monggo diakhiri. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Frida Auliasari dari jurusan Manajemen Dakwah dari UIN Jogja dan merupakan alumni Pondok Pesantren Mamba Unikam. Kepadanya dipersilakan. Mbak Frida ndak kedengeran suaranya nggih. Maaf, Mbak Frida. Ndak. Halo Mbak Frida. Mbak Frida maaf, mengganggu sebentar. Suaranya sampean nggak kedengeran Mbak? Coba sampean cek itunya Mbak, pengaturan di Zoom-nya itu sudah di setting itu. Halo? Sepertinya masih belum bisa ini. Halo Mbak Frida? Mbak Frida? Halo? Halo Mbak Frida? Halo Mbak Frida? Halo Mbak? Sepertinya masih belum bisa ya suaranya Mbak Frida ya. Suaranya belum bisa Mbak Frida. Mbak Frida di mute. Itunya sampean apa namanya, mikrofonnya sampean itu sampean atur lagi. Mikrofonnya tuh sampean kayaknya nggak masuk. Halo, moderator. Ya,
Atau mungkin bisa dilanjutkan ke pembicara selanjutnya, Mbak. Mungkin nanti Mbak Frida eh, Nggih. apa namanya, memperbaiki untuk ininya teknisnya. Untuk acara selanjutnya yaitu sharing beasiswa yang akan disampaikan oleh Mas Faidol Judi, lulusan S2 Ilmu Komunikasi dari Universitas Pajajaran, yang merupakan mahasiswa penerima LPDP 2016 dan beasiswa Jarum 2011. Padanya dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar nggak ya? Oh, okay. Ya, baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator. Di sini mungkin saya akan singkat karena waktunya yang diberikan nggak terlalu banyak dari panitia. Jadi langsung saja mungkin nanti saya akan share pengalaman terkait tentang beasiswa yang pernah saya ikuti ketika saya S1 dan S2. Tapi nanti saya lebih fokuskan ke S1. Sebentar, saya minta waktu 1 menit untuk membalas chat. Sebentar ya. Baik, terima kasih. Share screen. Tapi sebelumnya saya mohon izin ke Mbak Moderator karena saya nggak bisa screen. Ya, sambil nunggu moderator share screen, mungkin nanti yang akan saya sampaikan lebih ke beasiswa S1 yang ketika kita bisa ambilnya ketika kita mau mendaftar dan ketika kita ongoing. Atau nanti kita juga kalau ada waktu, nanti saya akan sedikit share terkait kesempatan untuk melanjutkan S1 ke luar negeri seperti Jepang, Australia, Amerika, atau bahkan Inggris. Oke, kita cek dulu. Udah bisa share screen. Screen saya kelihatan, Mbak ya? Iya, Mas. Kelihatan. Iya, Mas, ketinggalan. Ya. Ini tadi Mas, oh ya sebelumnya saya ingin menyapa para narasumber lainnya, Mbak Agis dari UIN, terus juga Mbak siapa tadi Mbak Frida, ya, tadi ada sedikit salah teknis, ada Mbak sama Mbak sama kita manggilnya karena kita sama-sama alumni pesantren Kang Faisal. Nah, ini saya sedikit menyampaikan dari yang tadi Mas Faisal sampaikan. Itu
itu kalau kita dulu mungkin sebelum tahun 2020 itu kita ada yang namanya bidik misi. Nah ini saya bahas beasiswa yang kita bisa ajukan sebelum kita mungkin di awal ya, karena ketika kita harus ada sudah terima perguruan tinggi yang kita tuju. Ya dulu kita ada bidik misi yang Kemenristeknak, ya kalau Kemenak itu semuanya sekarang jadi satu menjadi kuliah. Untuk teman-teman yang pengen Maaf atas gangguannya, dimohon tunggu sebentar ya. ya sorry ada sedikit gangguan teknis. Ya, nanti sebelum mengisi ini berkas yang apa saja yang perlu diisikan dan berkas apa yang perlu dilampirkan, nanti silakan baca panduannya di sini. Ada panduan dan FAQ. Ini FAQ ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan terkait tentang daftar beasiswa. Ini saya tidak akan memberikan banyak mengenai teknis. Nanti teknisnya bisa dicoba sendiri sama teman-teman. Mungkin saya di sini akan lebih ke banyak tips ya. Bagaimana caranya biar kita itu mudah diterima oleh beasiswa. Untuk beasiswa sendiri ini banyak banget sih sebenarnya. Kalau bisa lihat di sini dari yang saya ambil dari scholarsofficial.com itu ada 15 beasiswa top di Indonesia. Ya kurang lebih 15. Ini yang paling banyak peminatnya itu adalah KIP kuliah yang dulu bidik misi, dan juga ada biasanya dari Pemkab masing-masing. Kalau di Banyuwangi itu contohnya ada ini, yang seperti yang disampaikan oleh Mas Faisal tadi, Kang Faisal tadi, itu adalah ini program beasiswa apa namanya, beasiswa full atau beasiswa pintar dari Pemkab Banyuwangi. Nah ini kalau yang ini tuh syaratnya kita harus lolos SNMPTN. Dan kampusnya sendiri kalau nggak salah dibatasin ya. Kalau tahun ini tuh saya baca itu hanya UNED, YIN, sama isi Jogja ya kalau nggak salah. Isi sama satu lagi itu UT, Universitas Terbuka Jember. Dan itu pendaftarannya ditutup sampai tanggal 10 April. Jadi buat teman-teman, ini yang buat kelas 3 ya, kebanyakan saya lihat tadi profilnya untuk pesertanya banyakkan S3. Kalau mau daftar kuliah lewat jalur beasiswa, itu memang harus disiapkan jauh-jauh hari. Terutama untuk KIP itu kan kita ada jalurnya melalui prestasi, terus juga ada beberapa jalur lagi seperti yang disebutkan Mas Faisal tadi. Saya agak lupa soalnya udah lama nggak kuliah. Ada apa namanya SBMPTN, ada SBPTN, SNMPTN, sama jalur mandiri. Itu semuanya bisa daftar KIP. Nanti dibaca aja di ininya, di apa namanya di panduannya tadi yang saya klik ini. Nah, gimana sih caranya biar kita mudah atau apa ya gampang diterima oleh beasiswa? Sebenarnya oke, ya. Ini saya bisa stop share screen dulu ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin beasiswa sih sebenarnya pengalaman saya dulu pas S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya itu karena saya dari background keluarga yang tidak terlalu apa ya istilahnya kecukupan. Jadi dari awal tuh memang saya ngejarnya beasiswa itu nggak ada yang namanya beasiswa yang kayak bidik misi dan lain sebagainya. Jadi saya tuh lebih ke banyak nyari, tanya-tanya langsung ke orang kampus atau ke teman-teman yang sudah kuliah dan kakak angkatan seperti itu. Dulu saya pernah sebelum saya gabung di beasiswa Jarum, karena beasiswa Jarum itu
bisa didapatkan ketika nanti kita semester 4, itu kita bisa baru gabung. Nah, itu sebelumnya di semester 1, 2, 3 itu saya selalu update informasi ke rektorat, ke fakultas untuk nyari beasiswa yang diberikan dari kampus. Nah, di situ kita memang harus harus mau. Kalau kita mau dapat beasiswa itu harus rajin nyari informasi, harus mau baca, harus mengikuti petunjuk. Jadi kita kita lolos beasiswa itu pertama itu harus lolos administrasi. Lolos administrasi. Terus setelah itu kalau bagaimana cara lolos administrasi? Lolos administrasi itu sampai penuhi semua yang diminta atau persyaratan yang diminta oleh yang penyedia beasiswa. Contohnya kalau KIP beasiswa itu kan yang bisa saya sampean baca kayak keterima lolos, dinyatakan lolos, dan prestasi apa saja, mungkin nilai rapor dan sebagainya, itu harus sampean turuti. Kalau satu aja yang miss syaratnya, itu pasti sampean otomatis nggak akan lolos. Itu yang saya alami ketika saya di Jarum dulu. Jadi kalau Jarum dulu itu selain surat keterangan tidak menerima beasiswa lain, terus juga rekomendasi dari dosen, kita juga ada keterangan aktif organisasi berupa kayak SK dulu, SK atau berupa sertifikat kalau kita tuh aktif organisasi. Itu semuanya harus disertakan, karena kalau satu aja nggak disertakan, itu sampean nggak akan lolos administrasi. Nah, ketika sampean lolos administrasi, kalau beasiswa Jarum dulu itu kita ada yang namanya psikotes. Psikotes itu kita benar-benar yang ya harus disiapin dulu. Minimal kita tahu psikotes itu seperti apa sih. Soalnya kalau nggak salah itu ada 150 soal yang harus kita jawab dalam waktu kurang lebih 1,5 jam. Itu memang benar-benar harus kita jawab sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Jarum. Nah, kriterianya sendiri kita nggak bisa nebak. Ya kita siapin aja. Sekarang materi banyak banget kalau kita mau nyari materi psikotes untuk lolos beasiswa Jarum, itu ada di Google. Googling aja. Terus interview. Nah, ketika interview, kita tuh sebelumnya udah latihan gitu. Gimana caranya kita interview, kita ngadepin biar mereka tertarik sama kita. Karena interview nanti yang kita hadapin adalah HRD dari perusahaan Jarum, terus beberapa profesor dari kampus yang kerjasama dengan Jarum. Nah, ini saya sudah banyak banget ngomongin masalah beasiswa Jarum. Saya akan sedikit share tentang beasiswa Jarum dari websitenya. Nanti teman-teman bisa ceknya di sini, Jarum Beasiswa Plus. Nanti teman-teman bisa cek di sini. Pokoknya kalau kalian pengen lolos beasiswa, itu harus mau baca. Harus benar-benar mau baca, mau nanya, siap waktu, dan lain sebagainya. Nggak bisa kayak mau lolos beasiswa, sampean cuma spare waktunya cuma seminggu, 2 minggu, itu susah sih. Pengalaman saya nggak ada yang kayak gitu. Nah, ini beasiswa Jarum. Beasiswa Jarum ini kalau dari segi keuangan dibandingkan dengan KIP itu sangat jauh. Karena KIP sampean akan mendapatkan kalau tahun ini tuh sekitar 6,5 juta ya per tahunnya. Itu udah termasuk buku, sama biaya hidup, sama beasiswa UKT kalau nggak salah. Nah, kalau di Pemkab Banyuwangi, atau mungkin nanti sampean bisa cek di Pemkab kalian, kalau mungkin sampean asal dari Jember atau dari kota lain, itu kalau nggak salah cuma sekitar berapa juta. Nah, kalau Jarum ini, dia nggak terlalu banyak di duitnya, paling duitnya tuh kayak uang saku. Kalau di zaman saya dulu itu cuma sekitar 600.000 per bulan selama 1 tahun. Nah, tapi di sini kalau Jarum itu ini tuh kayak networkingnya bagus banget karena kita dikumpulin sama orang-orang orang-orang berprestasi dari seluruh kampus Indonesia. Nanti kalian kalau ingin daftar itu sampai harus semester 4 dulu baru bisa daftar. Kampusnya itu kalau di Jawa Timur ada UNED, ada Universitas Unmu Jember. Kalau di Malang itu ada Unibra Malang, terus ada Merdeka, ada UMM, kalau Surabaya UIN Sunan Ampel, UNED, ITS, dan sebagainya. Nah itu.
Oke, karena waktu saya sangat terbatas, waktunya yang diberikan sangat terbatas, mungkin nanti kalau ingin tanya-tanya terkait beasiswa, nanti silakan di chat room ya, kalau teman-teman memang benar-benar beasiswa. Karena kalau pengalaman saya mengejar beasiswa itu kayak ya harus siap mental untuk ditolak. Saya sebelum dapat Jarum itu kalau nggak salah saya sempat daftar di Sampurna. Sampurna itu saya ditolak. Nah, ini beberapa beasiswa nanti ketika sampean ongoing kuliah yang bisa sampean daftar, itu ada Jarum, ada dari BI. BI ini lumayan, kalau dari segi duit lumayan. Terus kalau ini ada dari ini mungkin dari Unilever ada yang sejenis PON itu, tahu PON nggak? Apa namanya? Fair and Lovely, sorry, Fair and Lovely. Itu ada beasiswanya juga. Terus ada dari Mizan. Ini Mizan ini lumayan ini kalau tapi ini semuanya dalam bentuk duit. Kalau yang ada pelatihannya itu cuma Jarum. Jadi nanti kalian dilatih kayak apa namanya karakter building itu nanti kalian akan dikirim kemana, ke Makassar atau ke kota-kota lain seperti itu. Terus juga ada leadership development. Selama 1 tahun itu Samen benar-benar dibentuk karakternya, dan nanti kalau Samen beruntung nanti Samen akan mewakili Indonesia di PBB untuk model dari Indonesia. Nanti itu kan setiap tahun ada kayak debat atau kayak semacam conference gitu. Nanti Samen mewakili Indonesia kalau memang kalian memenuhi dari segi bahasa dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari sini, teman-teman? Atau bagaimana ini moderator mau dilanjut ke narasumber selanjutnya? Oke, dilanjutkan ke narasumber selanjutnya. Oke. Ya, buat teman-teman kalau mau nanya terkait beasiswa, bagaimana caranya? Ini saya masih bingung nih beasiswa dan nanti saya nggak ada duit nih. Tenang, saya dulu juga gitu. Tapi memang saya bondo nekat, jadi kalau nggak dapat beasiswa nggak bisa kuliah dengan maksimal, jadi ya mau nggak mau harus dapat beasiswa. Dulu saya selain dapat dari Jarum, saya per semester itu dapat dari rektorat dapat juga, dari prodi juga dapat juga. Jadi ya lumayan membantu lah. Oke, mungkin sekian. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk sesi selanjutnya kita sambung di sesi yang ketiga ya. Sesi ini akan segera kami akhiri. Silakan teman-teman untuk bergabung di sesi selanjutnya. Sekian, terima kasih.